selamat sore. Selamat sore, Mbak. Nah, di sini saya izin konsultasi ya, Mas. Saya itu mempunyai adik itu kelas TK. Nah, di situ dia tuh selalu itu ya, Mas. Kalau dia dikasih orang tua hadiah atau dia mempunyai barang yang lumayan mewah, itu tuh sering pamer ke teman-temannya. Intinya menyombongkan diri. Nah, padahal kan kesombongan itu bisa membawa malapetaka dan nggak disukai sama Allah gitu loh, Mas. Nah, gimana cara untuk mengatasinya ya, Mas? Oh, sebelumnya untuk adiknya itu udah sering lihat YouTube belum ya? Sering mainan HP sih, Mas. Mungkin itu juga salah satu efek pergaulan juga ya, Mbak ya. Jadi nanti buat selanjutnya untuk adiknya bisa ya nanti biar kita belajar bersama tentang pengaruh kesombongan, apalagi kan masyarakat TK bisa kita didik dan kita bina terlebih dahulu. Jadi nanti kedepannya biar mungkin adiknya dan teman-temannya bisa ke rumah saya, nanti biar kita bisa dan bisa bimbing untuk bisa mengurangi rasa itunya untuk jalan lain, sombong dan nanti saya kasih caranya, nanti bisa bicara ke saya. Ya. Terima kasih ya, Mas. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti yang belum saya paham atau tentang tentang permasalahan tersebut, saya akan menghubungi Mas Mawar. Terima kasih. Ya, Mari. Mari, Mbak. Selamat sore anak-anak. Sore. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore. Jadi di sini kita bakal bercerita terkait adanya, kan ada cerita ini di binatang, kura-kura dan angsa. Nah, nanti silahkan diperhatikan ceritanya. Kita bercerita bersama-sama, kita pamit bersama-sama. Oke? Sebelum itu, untuk yang pertama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa saya pimpin ya. 1, 2, 3. Doa selesai. Baik, sebelumnya gimana kondisinya hari ini? Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk untuk bercerita, alangkah baiknya kita bermain terlebih dahulu biar kalian lebih semangat dan biar kalian lebih fokus lagi, oke? Oke, permainannya gampang. Nanti tangannya silahkan gini semua. Ini namanya kuncup, semuanya ditempelin dulu. Kuncup. Nah, nanti kalau saya bilang mekar itu gini. Nah, kalau saya bilang kuncup itu gini. Paham? Oke, kita mulai ya. Oke. Kuncup. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum itu semangat buat hari ini. Semangat. Oke, kalau gitu habis ini kita masuk ke pembacaan cerita, oke? Oke, sore hari ini Bapak akan menceritakan tentang dua angsa dan kura-kura. Ada yang tahu cerita itu? Belum ada yang tahu? Oke, akan Bapak ceritakan ya. Di sebuah danau di hutan, hiduplah dua ekor angsa kakak beradik dan seekor kura-kura. Mereka adalah teman yang akrab, kayak kalian nih, teman-teman yang akrab. Nah, sekarang terus mereka selalu bermain dan bersenang-senang bersama-sama. Kura-kura selalu senang menyambut kedatangan angsa. Biasanya, para angsa datang dengan membawa beragam cerita yang menakjubkan. Cerita itu adalah pengalaman mereka ketika mereka terbang di angkasa. Selama ini, kura-kura memang hanya menetap di danau dan belum pernah pergi ke tempat lain. Oleh karena itu, dia senang mendengar pengalaman para angsa yang sering berpetualang. Seperti sore ini, kura-kura sudah menunggu di sebuah tepi danau. Dari kejauhan, terlihat dua sahabatnya terbang beriringan. Lalu mereka mendarat tepat di dekat kura-kura. Lalu kura-kura berkata, "Wah, tampaknya kalian senang sekali sore ini," sahut kura-kura. "Tadi kami melihat anak-anak di perkampungan penduduk. Mereka bermain-main. Pokoknya seru sekali," cerita salah satu angsa. "Wah, senangnya ya jadi kalian bisa melihat dunia dari angkasa, sedangkan aku hanya hewan lamban," ucap kura-kura. Jadi di sini kura-kura itu merasa bahwa lebih menyenangkan menjadi angsa. Lalu
wajahnya berubah menjadi sedih, pura-pura merasa sedih. Ia lalu menceburkan dirinya ke dalam danau. Melihat hal itu, para angsa menjadi iba. Kedua angsa itu berpikir, mereka ingin membantu sahabat mereka melihat dunia yang luas. Nah, jadi angsa itu berpikir gimana caranya kura-kura bisa ikut melihat dunia yang luas kayak yang dilihat sama angsa tadi. Terus tiba-tiba salah satu angsa mendapatkan ide. Aha, aku punya ide. Besok pagi kita ajak kura-kura melihat dunia. Ajak salah satu angsa. Benar saja, pagi-pagi sekali para angsa menemui kura-kura. Hai kura-kura, hari ini kami akan membawamu melihat dunia. Apa kamu bersedia? Tanya salah satu angsa. Jadi angsa tadi itu berpikir gimana caranya temannya bisa ikut berkeliling dunia. Nah, saat itu setelah berpikir mereka sudah sampai di pagi hari dan angsa mengajak kura-kura untuk bisa ikut berkeliling dunia. Nah, terus alangkah bahagianya kura-kura. Jadi kura-kura saat bahagia sekali saat mau diajak angsa untuk berkeliling dunia. Dan kura-kura langsung menyetujui untuk ikut angsa tersebut. Terus, tapi ada satu syarat yang baru harus kamu patuhi jelas angsa yang lain. Apa itu? Tanya kura-kura penasaran. Saat sedang di angkasa, jangan sekalipun kamu buka mulut. Ucap si angsa. Jadi meskipun nanti angsa mau membawa kura-kura itu berkeliling dunia, tapi mereka punya satu syarat, yaitu tidak boleh membuka mulut. Oke, habis itu karena kura-kura merasa ingin berputar-putar mengelilingi dunia, maka kura-kura setuju. Oke, aku mau. Tuh. Dan setelah itu saat sedang di angkasa, jangan sekalipun kamu tadi udah digituin sama angsa dan kura-kura menyetujuinya. Terus ternyata kura-kura disuruh menggigit sebatang ranting. Jadi kura-kura disuruh gigit satu batang ranting buat dipegang sama angsa. Dua angsa nanti bakal terbang sambil megangin ranting tersebut. Nah, kura-kura diminta buat gigit ranting itu. Tuh, dan setelah itu di angkasa, setelah itu mereka kan terbang ke angkasa nih, udah terbang ke atas. Nah, setelah itu di angkasa, kura-kura melihat betapa indahnya pemandangan di bawah. Jadi kura-kura kagum dengan pemandangan yang ada di bawah. Terus ia sungguh senang. Dunia benar-benar sangat indah jika dilihat dari angkasa. Jadi kura-kura lihat dunia itu dari atas bagus banget. Dia terpesona dengan itu. Nah, ketika sedang terbang, mereka berpapasan dengan bangau. Jadi mereka di atas ketemu sama bangau. Bangau juga baru terbang di atas. Wah, kura-kura bisa terbang. Memang pantas menjadi raja di danau, ucap bangau tersebut. Nah, saat mendengar perkataan bangau tersebut, kura-kura menjadi besar kepala. Dia sombong. Dia merasa kalau dia bisa menjadi raja. Dan tanpa sadar, dia membuka mulutnya. Karena dia sombong, dia merasa paling raja, paling bisa. Karena baru dia kura-kura yang bisa terbang, dia sombong. Dan akhirnya kura-kura pun terjatuh dan cangkangnya menghantam batu. Bisa bayangin kan kura-kura udah di angkasa, jatuh hantam batu karena kesombongan. Nah, jadi gitu. Itu adalah cerita kura-kura dan angsa. Jadi tadi kura-kura itu diminta angsa untuk menggigit ranting tersebut karena angsa mau mengajak sahabatnya tersebut untuk lihat dunia. Tapi karena kura-kura sombong, karena dipuji oleh bangau dan dia sombong, maka terjadilah dia jatuh dari angkasa dan cangkangnya menghantam batu sampai retak. Dan jadilah jangan kura-kura yang sekarang itu. Oke, setelah mendengar cerita tadi, Bapak ada pertanyaan. Nah, nanti kalau ada yang bisa menjawab, Pak akan kasih nih minuman buat kalian. Oke? Nah, siapa yang bisa menjawab nanti angkat tangan. Oke? Oke. Jadi, Bapak mau tanya, ada yang tahu ini tadi pemeran di cerita tadi siapa aja? Ya, no? Bangau, angsa, kura-kura. Ya. Nih, buat Dano satu, nanti buat Dano ya. Oke, terus yang kedua, ada yang tahu tokoh protagonis di cerita tadi siapa? Siapa? Ya, nah, ini buat Disan satu. Oke, terus tokoh antagonisnya? Kura-kura yang sombong. Ya, Gus. Ini buat kamu ya. Terus selanjutnya
ada yang tahu? Ini kan tadi udah ya, ada kura-kura yang sombong, terus angsa yang baik karena mau mengajak kura-kura untuk terbang. Nah, ada yang tahu nggak apa pelajaran yang bisa kita ambil pada cerita tadi? Apa yang harus kita pelajari? Apa? Jadi orang jangan sombong, kalau sombong akan celaka. Nah, ya. Jadi cerita tadi itu menceritakan tentang kura-kura yang sombong. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jadi anak jangan merasa sombong, karena kalau kalian sombong nanti kalian tidak bisa dijauhi teman, terus kalian bisa celaka. Kayak tadi kura-kura dipuji kalau dia itu bisa menjadi raja seperti raja di danau. Nah, dia sombong, akhirnya dia jatuh dan tempurungnya retak. Itulah akibat dari sombong, karena sombong itu tidak menimbulkan kebaikan, sombong itu juga keburukan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Paham? Oke, jadi habis ini kalian tidak boleh sombong. Oke, baik. Untuk pertemuan kita kali ini, cerita-cerita kali ini sudah cukup dulu. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.